Oke, kita kembali lagi. Gimana nih, Mbak Yani sudah selesai belum nih ngurusin sikat gigi? Oke, kita mulai aja ya. Berikutnya pertanyaan ketiga untuk Mbak Nuryani ya, karena Mbak Yani mungkin masih mengurusi anaknya ya, anak bosnya ya. Oke, Mbak Nuryani. Dari tadi kok suaranya nggak ada nih. Halo Mbak Nuryani. Oke ya, siap ya pertanyaan ketiga. Matriks pemasaran dan marketing mix modeling adalah dua pendekatan yang dapat digunakan untuk mengukur. Oh ya, oke, nggak apa-apa. Matriks pemasaran dan marketing mix modeling adalah dua pendekatan yang dapat digunakan untuk mengukur produktivitas pemasaran. Oke, true or false? Tadi sudah saya jelaskan ini waktu tadi ya. Oke, waktunya 2 menit dari sekarang. Oh ya, Anda bisa dapat jawabannya di modul 3 ya. Modul 3 halaman, saya kasih tahu halamannya nggak ya? Saya kasih tahu halamannya nggak ya? Pokoknya di modul 3 ya. Oke, 2 menit dari sekarang Mbak Nuryani ya. Apakah matriks pemasaran dan marketing mix modeling itu dua pendekatan yang dapat digunakan untuk mengukur produktivitas pemasaran? Benar atau salah? Oke, waktu terus berjalan ya. Kalau Anda nggak tahu jawabannya, silakan tanya ke teman Anda yang mungkin tahu jawabannya. Bisa tanya ke Mbak Eli, bisa tanya ke Mbak Yanti, ke Mbak Ana gitu. Soalnya Anda masih ada dua bantuan pertanyaan. Tadi sudah saya jelaskan ya. Mungkin lupa ya. Oke. Yuk, waktu terus berjalan, tinggal 50 detik. Kalau Mbak Nuryani nggak tahu, boleh tanya ke temannya. Oke. Kalau nggak ada jawaban berarti saya anggap salah dong. Nanti saya kurangin 30 ini. Oke, kalau saya kurangin 30 berarti habis dong nilainya. Ya, 0 lagi. Yuk, terus nih tinggal waktu 20 detik lagi. Oke, true. Yakin. Yakin true. Yakin Mbak Nuryani true, bukan false. Oke deh, bener deh, kasihan ya. Lagi sakit masa digodain ya. Oke, jawabannya true ya. Nah, jadi selamat nih ya, true. Oh ini Mbak Nuryani hebat ya, sakit tetap bisa fokus ya. Ya betul, di halaman 317 itu ada ya. Nah, di matriks pemasaran itu sebuah alat atau tool ya. Alat atau tool untuk mengukur ya, untuk mengukur performance pemasaran ya. Performance atau produktivitas pemasaran. Nah, selain matriks pemasaran ada juga marketing mix ya. Oke, selamat Mbak Nuryani. Berikutnya pertanyaan keempat untuk Mbak Ana ya. Mbak Ana, siap ya? Dalam memperkirakan tingkat permintaan, terdapat dua hal yang perlu dilakukan. Yang pertama, estimating past demand dan estimating future demand. True or false? Saya ulangi sekali lagi.
Dalam memperkirakan tingkat permintaan, terdapat dua hal yang perlu dilakukan. Yang pertama, mengestimasi past demand, dan yang kedua, mengestimasi future demand. Benar atau salah? 2 menit dari sekarang. Dua menit dari sekarang. Ayo cari di modul. Ini ada nih di modul. Oke, terus. Anda masih punya waktu sekitar 1 menit untuk mencari jawaban yang tepat di dalam modul ya. Jangan buru-buru ya, jangan buru-buru. Oke, saya kasih waktu 1 menit. Jangan buru-buru lah. Oke, sebentar. Waktunya saya stop dulu ya. Oke. Mbak, Mbak Ana, Anda betul, modulnya yang Anda buka itu betul ya. 320 itu betul. Tapi Anda perlu perhatikan benar-benar pernyataannya. Saya ulangi lagi, saya bacakan lagi. Ayo, true atau false? True atau false? Tadi katanya true. Ya, ya deh false. Oke. Kenapa Mbak false, Mbak? Kenapa false, Mbak? Yang salah apa ini? Ini ya, ini salah ini. Ya. Jadi kalau kita mau mengukur tingkat permintaan, nah itu ada dua ya, mengestimasi present demand dan mengestimasi future demand. Jadi kalau pas itu nggak usah diestimasi, sudah lewat kan, ya kan? Nah, ya current atau present ya sama. Selamat untuk Mbak Ana. Oke, 100. Ah, sip. Waduh, pintar-pintar nih. Saya bisa cepet-cepet nyanyi nih. Oke, pertanyaan kelima. Siapa yang belum nih? Mbak, siapa tadi? Mbak Yani ya? Mbak Yani belum ya? Mbak Yani sudah itu belum? Sudah di tempat belum? Oke, untuk Mbak Yani ya. Pertanyaan kelima. Kostumisasi massal adalah perluasan dari one on one marketing, di mana menawarkan produk secara individu tapi skalanya besar. True or false? Kalau ini Anda bisa buka di modul keempat ya, mengenai kostumisasi massal. Yuk, silakan 2 menit dari sekarang. Di modul 4, Mbak. Kostumisasi massal adalah perluasan dari one on one marketing. True or false? Oke, Anda bisa baca di modul 4. Oke, waktu terus berjalan ya ini ya. Oke, terus berjalan.
Ya, true, betul sekali ya. Anda bisa temukan jawabannya di halaman 4.6 ya. Nah, jadi itu kan ada beberapa strategi ya, dapat beberapa strategi dalam proses segmentasi modern ya. Ya, menggunakan teknologi itu ada one on one ya, ada kustomisasi massal, ada permission marketing dan lain sebagainya. Oke, jadi benar ya. Bentar. Mbak Yani. Oke, lanjut ke pertanyaan ke-6 untuk Mbak siapa lagi nih yang belum nih? Mau balik lagi ke Mbak Eli ya. Balik lagi ke Mbak Eli ya. Oke, Mbak Eli siap ya? Oke. Oke, klasifikasi produk pakaian menjadi wanita dewasa dan pakaian pria dewasa adalah contoh segmentasi sosiografis. Benar atau salah? True or false? Saya ulangi lagi. Klasifikasi produk pakaian menjadi wanita dewasa dan pakaian pria dewasa adalah contoh segmentasi sosiografis. True or false? Ya, Anda bisa temukan jawabannya di modul 4 ya, mengenai kriteria segmentasi pasar. Jenis-jenis segmentasi. Oke, 2 menit dari sekarang. Oke, false. Oke. Kenapa Mbak false, Mbak? Ya jawabannya false ya. Jawabannya false. Tapi kenapa Mbak jawabannya false? Jawabannya false karena ini ya bukan segmentasi sosiografis ya. Ya, ya oke. Jadi kalau demografis pun ada macam-macamnya kan, ada berdasarkan jenis kelamin, ada berdasarkan uh, usia itu ya, tahapan keluarga dan lain sebagainya. Tapi kalau sosiografis tuh nggak ada ya. Jadi ini false karena itu. Nah kalau kita lihat ini wanita dewasa dan pria dewasa itu berarti berdasarkan apa? Jenis kelamin dan usianya ya. Oke. Oke, selamat ya. Jadi ada dua jenis segmentasi, yaitu segmentasi geografis ya, berarti berdasarkan lokasi ya, area. Kemudian yang kedua adalah demografis. Nah, demografis itu dibedakan lagi macam-macam ya. Ada yang berdasarkan jenis kelamin, berdasarkan usia, berdasarkan preferensi, ya, macam-macam ya. Oke, berikutnya ke-8 untuk Mbak siapa nih? Mbak Yanti ya. Mbak Yanti ada di lokasi nggak nih? Mbak Yanti, kalau nggak ada Mbak Yanti, untuk Mbak siapa lagi? Mbak Ana deh. Mbak Ana ada nggak? Halo, Mbak Ana ada nggak? Oke, Mbak Ana aja ya. Oke, pertanyaan ke-8 untuk Mbak Ana. Oke, ada baju untuk kelas eksekutif dan ada baju untuk kelas non eksekutif adalah contoh segmentasi berdasarkan tahapan kehidupan. True or false? Oke. Ada baju untuk kelas eksekutif dan non eksekutif adalah contoh segmentasi berdasarkan tahapan kehidupan. True or false? Oke, 2 menit dari sekarang.
false ya. Ya, betul sekali ini false. Jadi kalau tahapan kehidupan itu contohnya bukan ini ya, bukan kelas eksekutif atau kelas non eksekutif. Kalau seperti ini lebih ke psikografis ya. Psikografis ya. Oke, kalau tahapan kehidupan itu misalnya ada yang baru berkeluarga, ada yang sudah berkeluarga lama gitu ya. Itu adalah tahapan kehidupan. Oh ya, berdasarkan pilihan produk, sorry ya. Kalau kelas eksekutif dan kelas non eksekutif itu berdasarkan pilihan produk. Oke. Oke, saya lanjutkan ya. Sebentar. Saya tulis dulu nih. Mbak Ana. Ya, sebentar lagi saya nyanyi dong. Oke, congratulations ya. Oke, berikutnya pertanyaan ke-9 ke-8 ya. Pertanyaan ke-8 untuk Mbak siapa nih? Oke, ke Mbak Nuriani ya. Atau Mbak Nuriani lagi sakit ya? Enggak apa-apa ya? Masih bisa jawab kan? Oke, pertanyaan ke-8. Green marketing lahir dari kepedulian perusahaan terhadap masalah sosial seperti kemiskinan, pengangguran, dan sebagainya. True or false? Saya ulangi lagi. Green marketing lahir dari kepedulian perusahaan terhadap masalah sosial seperti kemiskinan, pengangguran, dan lain sebagainya. True or false? Oke, 2 menit dari sekarang. Kalau yang ini Anda bisa temukan jawabannya terkait dengan CSR tadi ya. Itu di modul 9 ya. Oke, di modul 9. Oke, mengenai CSR ya. Oke, waktu terus berlangsung ya. Kalau Mbak Nuriani nggak tahu jawabannya, boleh tanya ke temennya yang lain. Oke, true. Yakin true. Perhatiin loh, green marketing loh ya. Oke, saya bantu deh. Clue-nya itu 9.9 ya. 9.9 tuh ada green marketing. Yo. Mbak Nuriani. False atau true? Tadi true katanya. Oke, ya
jawabannya false ya. Oke, jadi kalau kita ngomong green marketing ya, kalau kita ngomong green marketing itu ya bukan terhadap masalah sosial, tetapi terkait dengan masalah lingkungan hidup ya, bukan sosial. Oke. Nah, tapi dengan lingkungannya, dengan alam semesta itu ya. Nah, sip. Oke, lanjut ya ke pertanyaan ke-9. Siapa? Mbak Eli atau Mbak Ana nih? Atau Mbak Yani? Oh, Mbak Yani lagi izin ya tadi ya? Atau Mbak Yanti? Oke, siapa dia, terserah yang mau jawab deh. Pertanyaan ke-9. Boleh Mbak Ana, boleh Mbak Eli, boleh Mbak Yanti, boleh Mbak Yani, boleh. Oke, untuk Mbak Ana deh ya. Mbak Ana ya. Mbak Ana di tempat nggak nih? Oke, pertanyaan ke-9. Oh, Mbak Yani ke-10 ya nanti ya. Oke, siap-siap Mbak Yani ya. Mbak Ana ke-9 ini. Pemberdayaan atau empowerment adalah cara untuk mempertahankan kualitas pelayanan. True or false? Pemberdayaan atau empowerment adalah cara untuk mempertahankan kualitas pelayanan. Ini bisa Anda baca di TQM ya. Total Quality Management. Oke, 2 menit dari sekarang. True or false? Oke, waktu terus berjalan ya. Kalau nggak tahu masih ada 2 bantuan jawaban ya. True or false? Iya, true ya. Betul sekali. Anda bisa lihat jawabannya di modul 9.18 ya. Jadi di situ pemberdayaan atau empowerment itu bisa dilakukan ya untuk mempertahankan kualitas pelayanan. Pemberdayaan itu bisa melalui pemberian pelatihan-pelatihan. Betulnya ini nggak usah lihat di modul juga, kalau di nalar bisa ya pertanyaannya ya. Oke, saya kurang satu lagi ya, jadi sudah mencapai 500. Satu lagi. Oke, Mbak Yani siap? Mbak Yani? Mbak Yani siap? Mbak Yani siap? Oke, pertanyaan ke 10 ya. Shared goals merupakan elemen inti dalam implementasi pemasaran. Saya ulangi lagi, shared goals merupakan elemen inti dalam implementasi pemasaran. True or false? Oke, 2 menit dari sekarang.